Kisah 6 orang yang pernah bertemu Nabi Khidir. Sejarah tentang asal-usul Nabi Khidir banyak versinya. Ada yang menyebutkan Nabi Khidir putra Nabi Adam yang diciptakan dari tulang iganya. Ada juga yang mengatakan dia cucu Nabi Harun. Menurut jumhur ulama, Nabi Khidir masih hidup dan tidak akan meninggal hingga kiamat tiba. Namun tak berarti Nabi Khidir kekal lantaran dia tetap meninggal dunia sehingga tak bersambung dalam masa kehidupan dunia dan akhirat. Dikutip dari buku Ma'ariful Aulia, karya Muhammad Khalid Tabits. Selain Nabi Musa berikut deretan orang-orang yang pernah bersua dengan Nabi Khidir. 1. Ali Zainul Abidin. Nabi Khidir selalu datang kepada Ali Zainul Abidin, cucu Nabi Muhammad. Abu Hamzah Al-Samali meriwayatkannya, sebagaimana dilansir oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyat Al-Aulia. Dalam riwayat tersebut, Abu Hamzah bercerita, Ali Zainul Abidin sempat bertemu Nabi Khidir ketika dia sedang bersedih. Ali merasa takut karena hidup di dunia dan entah apa yang terjadi ketika sudah di akhirat nantinya. Ali pun tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tampan berpakaian rapi dan indah. Lalu pria itu bertanya pada Ali, mengapa dia bersedih? Wahai Ali ibn Al-Hasan, mengapa kau terlihat sedih dan tertekan? Apakah karena dunia? Ia adalah rezeki yang ada, dimakan oleh orang baik dan orang jahat. Aku menjawab, bukan karena dunia aku bersedih, karena dunia seperti yang kau takutkan. Apakah karena akhirat? Ia adalah jani yang pasti. Urusan di dalamnya ditetapkan oleh Raja yang Maha Kuasa. Tanyanya lagi. Bukan karena itu aku bersedih, karena akhirat seperti yang engkau sampaikan, jawabku. Saat itu Ali tajud sekali akan fitnah yang berasal dari Ibnu Al-Zubair. Kemudian pria itu menegaskan akan kuasa Allah yang selalu melindungi dan mengabulkan setiap permintaan hambanya. Tiba-tiba pria itu pergi dan menghilang. Lalu ada yang memberitahu Ali, bahwa pria yang menyambanginya tadi adalah Nabi Khidir. 2. Muhriz ibnu Khalaf. Muhriz ibnu Khalaf adalah seorang sastrawan. Syekh Muhriz ibnu Khalaf bertemu dengan Nabi Khidir, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak orang, salah satunya oleh Abu Al-Tahir Al-Farisi dengan sanad dari Al-Dasturi Al-Katan Al-Abid. Al-Katan menceritakan, ketika Al-Katan sedang mencari sejumlah buku di Tunis, kemudian ia datang ke masjid. Di sana ia bertemu dengan saudara sastrawan, yaitu Muhriz ibnu Khalaf. Dia pun menanyakan keberadaan seorang sastrawan tersebut. Lalu ada yang mengatakan bahwa dia, sastrawan, ada di sebuah masjid, dan sedang berbicara bersama seorang pria tidak dikenal. Al-Katan pun segera menyalakan lampu, lalu menghampiri Syekh Muhriz untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang sedang bersamanya itu. Anehnya ketika dia mendekati masjid, tiba-tiba lampu padam, lalu menyalakan lagi hingga 3 kali. Saudara sang sastrawan pun mengatakan pada Al-Katan, jika pria tadi yang bersama Muhriz sudah keluar. Katan pun bertanya pada Muhriz, dan bila tidak memberitahunya maka dia akan menyebarkannya. Muhriz pun akhirnya mengatakan, itu adalah Abu Al-Abbas Al-Hadir. 3. Syekh Ibrahim Al-Hawash. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Hatib Al-Baghdadi sepulang dari sebuah perjalanannya, Syekh Ibrahim Al-Hawash pernah ditanya, apa yang engkau alami selama perjalanan? Kemudian dia, Syekh Ibrahim Al-Hawash, menjawab, bahwasannya dia sempat terjatuh karena kehausan. Lalu tiba-tiba datang seorang pria tampan berbaju bagus, menunggangi kuda dan memberikannya air. Hingga akhirnya Syekh Ibrahim Al-Hawash tidak merasa kehausan lagi. Setelahnya, pria itu menawarinya naik ke atas kuda. Tanpa disadari, dia sudah ada di sebuah di dataran tinggi. Pria itu bertanya, apa yang kau lihat? Dia menjawab, kota Madinah. Pria itu meminta Syekh Ibrahim Al-Hawash untuk turun dan berkata, turunlah dan sampaikan salam dariku untuk Rasulullah. Ucapkan olehmu, saudaramu hadir menyampaikan salam kepadamu. 4. Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal juga salah seorang yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ya'la dalam Tabakat Al-Hanabilah dari Abu Al-Tayyib dari Abu Al-Qasim Al-Bagawi. Dalam kisah Abu Al-Qasim Al-Bagawi menuturkan bahwa Imam Ahmad Hanbal bercerita kepada dirinya. Suatu hari Abu Al-Qasim Al-Bagawi sedang mengantar seseorang yang akan berhaji hingga ke wilayah Al-Qadisiyah. Dari situlah dia memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Namun sayang, dia mempertimbangkan karena keadaannya. Saat itu dia hanya memiliki bekal 5 dirham saja.
Lalu ada seorang pria menghampirinya dan berkata, "Wahai Abu Abdullah, nama besar dan niat yang lemah telah menghalangimu untuk berhaji." Lalu Abu Al-Qasim menjawab, "Iya, demikian adanya." "Apakah kau ingin menemaniku?" kata pria itu. Lalu Abu Al-Qasim menjawab, "Mau." Kemudian dia ikut bersama pria itu, menjauh dari rombongan. Ketika waktu istirahat tiba, yaitu antara Isya dan sahur, mereka pun singgah di suatu tempat. Pria ini menawarinya sebuah makanan, tentunya Abu Al-Qasim tidak menolak. Pria itu memintanya untuk bangun, dan diperlihatkan makanan lezat seperti roti, sayuran dan daging yang siap disantap. Sedangkan pria itu tidak ikut makan. Setelah beberapa lama singgah di tempat lainnya, tiba-tiba pria itu menghilang. Bu Al-Tayyib bertanya kepada Abu Al-Qasim Al-Bagawi, "Apakah engkau mengetahui pria tersebut?" Al-Bagawi menjawab, "Aku mengira ia adalah Khidir." 5. Bisir Al-Hafi. Ketika Bisir memasuki rumahnya, tiba-tiba di dalam ada seorang pria bertubuh tinggi sedang salat. Setelah dia melihatnya, lalu orang itu memberi salam dan langsung berkata, "Aku adalah Khidir." Kemudian Bisir pun berkata, "Ajarilah sesuatu yang bermanfaat untukku." Pria itu menjawab, "Ucapkanlah, aku memohon ampun kepada Allah dari setiap perjanjian yang aku langgar dan dari setiap nikmat yang aku pergunakan untuk bermaksiat kepadanya." Kemudian ada kejadian lainnya. Dia meminta Nabi Khidir mendoakannya, "Semoga Allah menutupi ketaatan itu untukmu," kata Khidir. 6. Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari bercerita, pada suatu waktu, saudaraku Syekh Ali Al-Nabtaini berkumpul dengan Nabi Khidir. Syekh Ali Al-Nabtaini itu bertanya kepadanya, "Apa yang kau katakan tentang Syekh Yahya Al-Manam?" Nabi Khidir menjawab, "Tidak ada masalah." Syekh Ali Al-Nabtaini itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan iman?" "Tidak ada masalah." "Bagaimana dengan Syekh Zakaria?" "Tidak ada masalah. Hanya saja ia berjiwa kecil." Syekh Zakaria melanjutkan, "Ketika Syekh Ali Al-Nabtaini mengirim utusan dan menyampaikan kabar itu kepadaku, hatiku seakan sempit. Aku tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi Khidir dengan jiwa kecil. Aku kemudian mengirim utusan untuk meminta penjelasan soal ungkapan itu. Setelah ditanyakan, Nabi Khidir menjawab, jika mengutus seseorang untuk utusan sesuatu, ia, Syekh Zakaria, selalu mengatakan, Syekh Zakaria berkata kepadamu. Artinya, ia menyebut dirinya sendiri sebagai Syekh.